Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana? Masih tetap semangat ya? Oke. Ya. Ayo kita belajar membaca bersama Bu Guru dalam kegiatan jurnal membaca. Kita akan membaca buku Pao si Pelompat Batu yang ditulis oleh T. Sandi Situmorang. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Ya, semoga anak-anak gemar membaca, karena dengan gemar membaca kalian akan banyak pengetahuan. Membaca adalah membuka jendela dunia. Oke? Ya, mari kita bersama-sama membaca. Simak contoh dari Bu Guru ya. Ya, oke, selamat mengikuti. Setelah membaca teks nanti, kalian harus bisa menuliskan kosakata, mencari kosakata dan menuliskan artinya. Contoh, ya ahwa. Artinya apa? Itu seperti yang dituliskan Bu Guru di layar itu ya. Tradisi artinya apa? Atraksi artinya apa? Budaya, wisatawan, dan seterusnya. Nanti dicari sebanyak-banyaknya di teks kata-kata yang sulit kamu ketahui artinya. Ya? Ya. Setelah mencari dan menuliskan kosakata, kemudian kegiatan selanjutnya nanti adalah menulis jurnal membaca ya. Kamu cari judul bukunya apa, siapa nama penulisnya, nama ilustrator, terus jawab pertanyaan sesuai yang ada pada buku Bahasa Indonesia kelas 2 halaman 88 sampai 89 ya, seperti yang dicontohkan Bu Guru itu. Lihat di layar. Nando berkunjung ke Teluk Dalam, Pulau Nias. Pao, anak tetangga pamannya, selalu bermain lompat tali. Nando merasa geli. Lompat tali itu kan permainan anak perempuan. Bersama Pao dan paman Jege, Nando menyaksikan atraksi lompat batu. Wah, mereka hebat sekali, bisa melompati batu setinggi itu. Ternyata setelah besar nanti, Pao ingin menjadi pelompat batu. Itu makanya dia sering bermain lompat tali. Kalau mau jadi pelompat batu, kenapa Pao selalu bermain lompat tali? Apa alasannya ya? Ya, mari kita baca teks cerita ini lebih lengkap. Oke? Paman mengajakku berlibur ke Teluk Dalam, Pulau Nias. Sudah 2 tahun paman mengajar di sana. Tetangga paman punya anak lelaki. Dia bermain lompat tali di samping rumahnya. Sesekali ayahnya datang memberi semangat. Ayahnya mengangkat jempol bila dia berhasil melompati tali. Aku tersenyum geli. Bukankah lompat tali biasa dimainkan oleh anak perempuan? Besoknya, anak itu bermain lompat tali lagi. Paman, kenapa dia selalu bermain lompat tali? Aku menatap paman. Tanyalah sendiri padanya, Nando, jawab paman. Aku tidak mengenalnya. Kau bisa mulai dengan mengajaknya berkenalan, kata paman. Namanya Pao Masi. Pao, kenapa kau selalu bermain lompat tali? Tanyaku. Aku sedang latihan, jawab Pao. Latihan apa? Aku bertanya bingung. Besok aku dan ayahku mau ke Bawo Matalu.
Kau boleh ikut biar kau tahu aku latihan apa. Nah, kita sudah sampai, kata Paman Jega ayah Fau. Tempat apa ini? Aku menatap anak tangga di hadapan kami. Tempat atraksi lompat batu, saut Fau. Kau tahu lompat batu, Nando? Paman Jega menatapku. Aku menggeleng. Lompat batu ini tradisi laki-laki Nias. Setiap desa dilindungi dengan pagar batu yang tinggi. Laki-laki harus bisa melompati batu itu supaya dia bisa melindungi desanya atau menyerang desa lawannya. Aku menatap batu di tengah lapangan. Batu itu setinggi pintu rumahku. Setinggi batu itu, Paman. Paman Jega mengangguk. Laki-laki pelompat batu akan menjadi kebanggaan keluarganya. Mau menambahkan, kok bisa? Bisa melompati batu berarti ia sudah dewasa. Bisa menjalankan tanggung jawab. Paman Jega menjelaskan. Dan pemberani. Pau tersenyum lebar. Aku jadi tidak sabar ingin segera menyaksikan atraksi lompat batu. Setelah pertunjukan tari perang, atraksi yang ditunggu-tunggu pun tiba. 6 lelaki bergantian melompati tumpukan batu. Penonton bersorak setiap mereka berhasil melakukannya. Wah, mereka hebat ya, kataku bersemangat. Oh, mengangguk. Kelak, aku yang berada di situ. Aku tertawa kencang. Kenapa tertawa? Mau menatapku. Kau selalu bermain lompat tali, mana bisa melompati batu setinggi itu. Untuk latihan, memang pakai tali atau bambu, kata Fau. Aku masih tertawa, teringat Fau bermain lompat tali di samping rumahnya. Kau tahu kenapa Fau berlatih pakai tali karet? Tanya Paman Jega kepadaku. Aku menggeleng. Bayangkan kalau Fau latihan pakai batu, bila tidak bisa melewati batu, kakinya akan terluka. Benar juga ya. Aku mengangguk mengerti. Nanti aku latihan pakai batu kok, ujar Fau bersemangat. Kapan kau jadi pelompat batu sungguhan? Masih lama, saut Fau. Kalau aku sudah besar nanti. Wah, lama juga ya. Memang. Sekarang, ayo kita berfoto dengan pelompat batu. Fau mengajakku. Dalam perjalanan pulang, aku tidak melihat pagar batu yang mengelilingi desa. Paman, di mana pagar batunya? Tanyaku. Yang Paman sebut tadi terjadi pada zaman dulu. Tidak ada lagi pertengkaran antara desa di sini. Tujuan lompat batu sekarang untuk melestarikan budaya dan mendatangkan wisatawan, jawab Paman Jega. Itu sampai di rumah, aku menemui Paman. Paman, ternyata Fau ingin menjadi pelompat batu. Itulah sebabnya dia sering bermain lompat tali. Paman tahu kok.
kata Paman Jige. Dia dulu juga pelompat batu. Kakek Fao juga, kata Paman. Mataku terbelalak. Apa semua laki-laki nias pelompat batu, Paman? Tentu saja tidak, Nando. Selama sisa liburan, aku menemani Fao berlatih. Paman Jige menambah tinggi tali. Fao tidak berhasil melompati tali itu. Aku memberinya semangat. Ayo, ayo, kau pasti bisa. Fao tersenyum. Dia melompat dan berhasil. Aku bertepuk tangan. Fao melompat lagi, dan lagi. Walaupun tidak selalu berhasil, aku terus memberinya semangat. Liburanku pun usai. Aku akan pulang ke Medan. Semoga cita-citamu berhasil. Kelak kau jadi pelompat batu yang hebat, kataku kepada Fao. Terima kasih banyak, Nando. Kami pun berpelukan. Nah, sekarang kita cari kosakata, ya. Kata-kata sulit yang ada dalam bacaan tadi. 1. Ya ahwa adalah salam khas masyarakat Nias. Mereka saling mengucapkan ya ahwa ketika bertemu. Tradisi, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama hingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok. Ya, tradisi itu kebiasaan turun-temurun. Atraksi, pertunjukan atau tontonan yang sangat menarik perhatian. Tari perang, bercerita tentang perang antar desa. Tarian ini berhubungan dengan lompat batu. Wisatawan, seseorang yang melakukan perjalanan dari rumahnya untuk bersenang-senang. Melestarikan artinya membiarkan tetap seperti semula. Budaya, suatu cara hidup yang diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya kita mengisi jurnal membaca. Judulnya buku tadi, Fao si pelompat batu. Nama penulis T. Sandi Situmorang. Nama ilustrator Ferry Baryadi. Di mana Fao tinggal? Fao tinggal di Teluk Dalam, Pulau Nias. Apa tujuan Fao berlatih lompat tali setiap hari? Fao ingin menjadi pelompat batu yang hebat. Mengapa lompat batu menjadi hal yang penting bagi laki-laki Nias? Karena lompat batu menjadi tradisi. Setiap desa dikelilingi pagar batu tinggi, laki-laki harus dapat melindungi desanya. Sebutkan 2 fakta yang ada dalam cerita. Ada banyak fakta, kita tulis 2 ya. 1. Lompat batu ini tradisi laki-laki Nias. Yang kedua, tujuan lompat batu sekarang untuk melestarikan budaya dan mendatangkan wisatawan. Jadi fakta itu sesuai dengan kenyataan, ya. Faktanya apa? Kenyataannya bagaimana? Nah, demikian tadi contoh jurnal membaca. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Yang belum subscribe silahkan pencet subscribe supaya tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Oke, terima kasih.